Gula adalah salah satu komoditi tertua di dunia. Penggunaan gula sebagai bahan pemanis minuman dan makanan bahkan sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Secara umum, terdapat beberapa jenis gula yang diperoleh dari proses alami. Misalnya, seperti gula pasir yang berasal dari sari tebu kemudian dikristalkan. Lalu ada gula merah yang terbuat dari nira pohon aren. Tidak ada catatan atau bukti arkeologi yang menunjukkan kapan dan siapa yang pertama kali menanam tebu sebagai bahan dasar pembuatan gula. Akan tetapi, menurut The Sugar Association, proses domestikasi tebu pertama mungkin saja dilakukan oleh penduduk asli Papua Nugini. Pada saat itu, banyak orang-orang Polinesia yang mengunyahnya mentah-mentah. Di masa tersebut, gula dianggap sebagai barang mewah yang disebut emas putih. Semakin besarnya minat orang Eropa terhadap gula membuat komoditas ini menjadi produk perkebunan unggulan untuk diekspor. Sekitar tahun 1480 hingga 1540 Masehi, para penjelajah Portugis membawa tebu sebagai bahan dasar pembuatan gula ke Brazil. Seiring berjalannya waktu, gula menjadi komoditas yang sangat populer. Antara tahun 1710 hingga 1770 Masehi, gula mewakili 20% komoditi yang diekspor ke Eropa. Sejarah gula di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari praktek kolonialisme Belanda dan negara lainnya. Bahkan bumi Nusantara yang dulu bernama Hindia Belanda pernah menjadi wilayah dengan produksi gula terbesar. Dalam jurnal The Sugar Industry of Colonial Java and its Global Trajectory, disebutkan bahwa dari tahun 1870 sampai akhir abad ke-19, Jawa secara konsisten merupakan produsen sekaligus eksportir gula tebu terbesar kedua di dunia setelah Kuba. Kegiatan ekspor gula dari Hindia Belanda tercatat dilakukan di Batavia oleh VOC. Ketika Belanda datang ke Indonesia dan mulai melakukan koloni di Pulau Jawa, kebun-kebun tebu monokultur mulai dibuka. Mengutip dari jurnal Dinamika Industri Gula, sejak kultur Stelsel hingga krisis Malais tahun 1830 hingga 1929, pembukaan kebun tebu secara masif dilakukan saat kebijakan sistem tanam paksa diberlakukan. Imbasnya, gula menjadi motor penggerak masuknya pundi-pundi keuntungan ke kas negara kolonial. Pada tahun 1835, sudah banyak pabrik gula yang dibangun di Jawa. Di tengah meningkatnya nilai ekspor gula di tahun 1840 yang mencapai 74,2 golden. Kesejahteraan petani justru terabaikan. Sementara pada 1860-an, Kuba sebagai negara produsen gula terbesar telah memiliki 77 pabrik yang dilengkapi dengan teknologi vakum-pan. Sedangkan di Jawa, tidak kurang dari 55 pabrik yang memiliki alat tersebut. Setelah sistem tanam paksa digantikan oleh kebijakan agraris wet di tahun 1870, pihak swasta akhirnya ikut masuk ke dalam industri gula. Sehingga produksi gula meningkat pesat. Namun kehidupan petaninya tetap nelangsa. Beranjak pada periode 1900 hingga 1930, industri gula di tanah Jawa mengalami puncak kejayaannya. Tercatat di tahun 1929, setidaknya 164 pabrik sudah berdiri dengan produksi gula mencapai 2,9 juta ton. Lambat laun, industri gula di Indonesia mulai diambil alih oleh pemerintah. Sejak masa kemerdekaan, tepatnya tahun 1951, banyak pabrik gula warisan Belanda dinasionalisasi. Semenjak saat itu, pemerintah Indonesia memegang peran untuk keberlangsungan industri gula nasional.